Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Helmi ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar sharing ya di Zoom ini, juga kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Insya Allah ya kita akan tetap istiqomah ya, terutama untuk di PJS untuk terus melakukan pertemuan secara virtual melalui Zoom ini. Oke, ya. Insya Allah saya akan mulai ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan slide saya sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Oke ya, ini saya buatnya sedikit, ya insya Allah bisa mencakup semuanya, mencakup apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pak Helmi, ya hari ini saya akan coba menyampaikan lah paling tidak pengalaman saya selama ini dalam melakukan perekrutan, karena kebetulan juga saya melakukannya itu secara online. Ya, insya Allah saya akan coba sekarang jam 8:06, ya mungkin kalau yang udah di Indonesia Tengah udah jam 9, saya akan coba tidak terlalu lama lah, 15 atau maksimum 20 menit saja. Ya. Jadi yang namanya perekrutan online itu ya saya ingin meluruskan dulu tentang apa yang dimaksud dengan online. Jadi atau perekrutan online. Jadi di perekrutan yang selama ini saya lakukan kalau yang online itu adalah saya mendapatkan mitra atau merekrut mitra itu lewat internet ya atau online ya. Ya di sini online ini luas ya, lewat WhatsApp ataupun lewat sosial media dan sebagainya, dan tanpa harus bertatap muka secara langsung. Ya sebetulnya memang kalau mendapatkan klien via online, saya sudah melakukannya sejak tahun 2000. Ya, saya ada sedikit usaha ya di internet ya. Saya ada beberapa orang yang hingga sekarang masih jadi klien, sudah tahun 2021 itu selama 21 tahun ya sudah jadi klien, tapi tidak pernah ketemu. Ada yang baru ketemu sekali, itu pun karena saya ada keperluan waktu itu yang ke Lombok. Ya, tapi ada yang sama sekali belum pernah ketemu. Ya, kebetulan itu daerahnya di Merauke, ya sekarang masih klien. Ya, jadi ya kita cuma lewat telepon, WA, ya bahkan dulu tahun 2000-an sebelum ada WA itu lewat email. Oke ya. Nah, kenapa kita bahas atau saya share ini karena ini salah satu cara ya, dimana saat ini rekrutan member HPA itu kan agak rendah lah. Ya mudah-mudahan dengan saya sedikit sharing ya, saya bisa memberikan ya masukan supaya nanti rekrutan member HPA itu jadi banyak lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau saya sih di sini bahwa calon member itu kita infokan. Ya, infokan tentang, karena ini tentang HPA, maka saya utamakan tentang bisnis HPA. Nah, itu bisa lewat status, bisa lewat promosi khusus, atau, nah ini yang saya suka lakukan adalah cuma lewat informasi biasa saja. Selanjutnya, saya melakukannya setelah diinfokan, berada respon, maka interaksi atau follow up-nya pun, bahkan nanti pembinaannya pun juga melalui online. Oke, nah tadi sudah saya ungkapkan bahwa kalau melalui online itu bisa kita menggunakan sosial media, bisa menggunakan online messaging. Ya, ada kalau sosial media FB, Twitter, Instagram, ya kalau messaging bisa WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dan satu lagi yang lewat website. Ya, kalau dulu di awal-awal saya banyak menggunakan sosial media, FB.
Ya, kalau teman-teman suka lihat timeline saya di FB tahun 2016-2017 tuh banyak tuh saya lewat FB. Tapi belakangan saya agak jarang, bahkan mungkin hampir tidak ya, kecuali lewat jalur-jalur lewat grup. Ya, kalau lewat status saya sudah tidak lagi lewat sosial media. Kenapa? Ya, nanti saya ceritakan ya. Kalau lewat WhatsApp saya masih website ini yang paling enak ya, karena cukup diam saja ya kita bisa mempromosikan. Apa yang kita lakukan untuk mencari atau merekrut member? Nah, yang utama sebetulnya jangan menawarkan, bahwa yang utama itu adalah kita share ilmu, ya, share pengetahuan. Nah, di sini kalau yang saya lakukan adalah lewat blog. Ya, insya Allah teman-teman tahu ya, yang namanya blog itu adalah kumpulan artikel yang kita buat untuk kemudian orang bisa baca. Kemudian, nah ini ada branding, ya, lewat branding. Nah, kalau branding itu sedikit teknis ya, tapi intinya bahwa kita tunjukkan siapa kita. Nah, ini yang terakhir nih, yang saya juga kerepotan, bahwa kalau di online itu, karena kita tidak pernah ketemu, maka kita harus selalu ingatkan. Ya, artinya kalau tidak ketemu ya kita harus sering kontak ke mereka. Ya, jadi kontaknya pun kalau saya lebih senang lewat yang langsung. Ya, jadi tidak lewat grup, tapi langsung ke Japri. Oke, nah, kalau tadi adalah yang kita lakukan, nah kalau bisa ini yang tidak kita lakukan. Yang pertama, jangan langsung ngapain? Ya, Pak tuh lebih menjelaskan potensi dari setiap karyawannya, Pak, dengan menggunakan metode Lumina Flash. Nah, makanya kita nggak langsung mengaitkan nih dengan teori Pak Tio, karena kan kita juga maaf, nanti untuk tanya jawabnya, maaf ya Bu ya, nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya. Ya, oke ya. Jadi saya teruskan ya. Pertama, kita jangan jualan. Itu yang pertama. Orang tuh nggak seneng ditawarin. Apalagi kalau kita tawarin dengan harga member produk kita atau bahkan dengan harga konsumen. Nah, zaman sekarang karena ada marketplace, orang bisa langsung tahu, misalnya jualan apa? MPH. Nah, MPH di marketplace, yakin saya banyak yang di bawah harga 45.000. Sehingga ya, ini sih mungkin kalau istilah Jakartanya ini ngebohongin. Orang udah negatif saja. Kemudian yang kedua, jangan melakukan spam. Maksud spam di sini adalah langsung Anda kirimkan info tentang WA tentang HPA, kemudian kalau mau join langsung kontak ke saya. Apalagi pakai broadcast. Waduh. Ini yang saya sendiri sangat benci kalau ada yang broadcast ya ke saya, itu adalah saya tidak kenal sama sekali, dia langsung kirim. Itu langsung negatif lah. Kita tidak boleh di depan negatif. Nah, yang ketiga ini ya, kemarin di grup PJS sempat muncul tentang website replika. Ya, memang banyak perusahaan MLM yang buat website replika. Tapi kalau saran saya sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kalau website replika itu sudah orang tahu, wah ini kalau replika, apalagi kalau tulisannya misalnya apa? http hpa.id /member nomor sekian .id 01. Wah ini udah MLM ini. Jadi orang akan langsung negatif kalau kita menggunakan website replika. Yang lebih celakanya lagi, diklik link website replika kita, muncul website kita yang tadi, tapi karena dia tahu replikanya itu punya punya member gitu ya, siapapun gitu ya, kemudian dia lihat, wah ini kita lebih baik jangan ke member ini, ke leadernya aja, ke adminnya saja. Nah, jadi capek-capek kita promosikan, malah gabungnya ke orang lain. Ya, kira-kira seperti itu.
Ya, kenapa? Kalau saya tidak menyarankan pakai website replika. Dan kalau saya lihat sekarang pun ya makin sedikit perusahaan-perusahaan yang menggunakan website replika. Ya, karena memang sangat apa ya? Tadi ininya tidak terlalu bagus lah. Ya. Oke ya. Saya lanjutkan. Sebentar ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah kalau kita menawarkan, saya kira sama juga dengan di offline, pasti kita menawarkan ada yang belum pernah bergabung, nah juga ada yang pernah bergabung ke HPA. Nah, saya sih merasakan ya, kalau sekarang mungkin masih masa transisi ya, walaupun udah 4 tahun ya, masih banyak di luar sana orang yang tidak tahu tentang HPA internasional, padahal dia dulu member. Banyak juga yang sudah jadi member, kemudian lepas begitu jadi HPAI, pas ada HPA internasional itu nggak tahu gitu. Saya banyak menangani seperti itu, ditunjukkan kartu-kartunya, nah itu kartu member yang dulu, bahkan buku-buku katalognya, nah kemudian saya daftarkan lagi, ya. Nah kalau yang itu yang paling gampang tuh, karena kita sudah mereka langsung tune in. Tapi kalau belum pernah gabung ke sama sekali, belum tahu tentang HPA. Nah, ini yang harus kita terangkan satu persatu. Ya. Oke. Nah, tadi saya katakan ada 3 media di online. Sosial media, ya, lewat messenger atau lewat website. Nah, sini akan saya kasih 3 perbedaan. Yang pertama, kalau kita pakai media sosial. Nah, di sini kalau pakai media sosial, kalau kita promo, kita cari rekrutan lewat katakan Facebook, ya, itu ketergantungan kita sangat tinggi terhadap Facebook. Ya, jadi kalau kita harus tepat waktu ya untuk memposting sehingga postingan kita itu tidak tenggelam. Karena kan kalau di timeline orang ya itu kan akan panjang gitu. Jadi capek-capek kita kirim, nggak dilihat postingannya. Apalagi dengan sekarang zaman sensor ya, sensornya Facebook. Kalau ada COVID langsung di blok. Ya, jadi kemudian tadi postingannya itu gampang tenggelam gitu ya. Nah, kalau postingannya gampang tenggelam itu ya jadi capek-capek, bahkan bisa jadi kontraproduktif. Kenapa? Kita posting, tapi kemudian di timeline orangnya ya muncul postingan kita, di bawahnya muncul postingan jangan ikut MLM. Nah, itu jadi kontraproduktif kan, capek-capek kita promosikan, di bawahnya milik orang yang satunya lagi muncul tadi iklan bahwa jangan ikut MLM, atau muncul status dari MLM yang lain. Jadi kita berpromosi nggak sendirian, banyak, ada saingan. Kemudian yang berikutnya bahwa kalau di sosial media itu audiensnya terlalu beragam, ya tergantung friend kita. Kalau friend kita kayak seperti saya, banyak mahasiswa, ya teman-teman saya di Facebook. Kalau saya munculkan, gitu ya, kurang tepat gitu ya. Jadi itu kalau di media sosial. Kalau di Messenger, nah ini lebih personal nih, ya. Tapi, nah karena personalnya dan sekarang orang banyak sekali gabung di grup, kadang-kadang nggak tepat juga. Ya, karena jadi malah kita tidak dibaca. Apalagi kalau kita postingnya lewat grup, ya, atau lewat channel, seperti di Telegram. Kalau di Telegram itu bahkan banyak sekali channel, orang malah jarang ngebaca, gitu. Ya, itu Messenger. Kalau mungkin kalau saya menggunakan Messenger, WA misalnya atau Telegram itu untuk follow up saja. Nah, yang paling enak kalau yang saya rasakan adalah lewat website. Ya, pertama kontennya lebih bebas, tidak ada gangguan, tidak ada sensor. Ya, karena kita punya kuasa atas media kita.
Yang kedua, audiensnya lebih spesifik. Maksudnya begini, orang masuk ke website kita karena dia mencari sesuatu yang kebetulan ada di website kita. Bukan orang yang sama sekali tidak tertarik lihat website kita. Biasanya mereka masuk ke website kalau nge-googling, misalnya cari tentang Copyradix, muncul link kita, wah ini orang cari Copyradix, diklik. Artinya mereka memang ada koneksi ke HPA atau ke produk dari HPA. Oke, nah cuma tantangannya kalau online ini, lepas dari 3 media yang saya sebutkan di sini, nah ini dia nih, kita tidak pernah melihat orangnya, tidak ya seperti apa orangnya, jadi kita tidak bisa menebak profilnya kayak apa sih, ya karena kalau kita ketemu kan lebih wah orangnya seperti ini nih, ya sehingga kita bisa mencari, kalau istilah di MLM ada hot button-nya supaya dia gabung, kelihatan. Tapi kalau lewat online itu agak susah. Kemudian komitmen yang kurang, ya ini biasanya karena lewat online, apalagi ini mohon maaf nih, kalau pendaftaran gratis ada bagusnya tapi ada juga kurangnya. Karena gratis mereka banyak yang tidak komitmen, ya. Kemudian ada banyak member palsu. Nah ini saya kasih tanda kutip ya, karena kebetulan saya alami ini. Jadi orang itu sebetulnya sudah gabung di HPA sebelumnya, tapi kemudian mau gabung lagi di tempat saya. Ada sih yang wah ini nomor KTP-nya udah digabung, udah ada gitu, sehingga saya tidak bisa daftarkan. Ya, tapi mereka tetap memaksa, ya memaksa untuk gabung karena kebetulan ngelihat blog saya, oh ini banyak artikelnya. Memang blog saya kunci gitu ya, hanya downline saya yang bisa lihat. Dia nggak dapat dari downline, dari upline-nya, sehingga mereka memaksa mau masuk. Ya saya mohon maaf, saya tidak izinkan gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tantangannya adalah mitra karena jauh, karena kita tidak ketemu, ya kadang ya, daerahnya tuh nggak ada KC, ya nggak ada agen stok, itu yang membuat mereka jadi sulit berbelanja. Kalaupun ada, saya suka mendapatkan mereka belanja tapi tidak di input gitu, karena mungkin nggak kenal siapa gitu ya. Ya, saya kadang-kadang kalau seperti itu saya tanya kemana nih, nanti saya kenalan dulu sama agen stoknya, baru kemudian dia bisa belanja, sehingga pembelanjaannya itu ditumpukan. Nah, di sini karena jauh, ya maka pembinaannya pun harus juga online. Padahal kalau saya terus terang masih menganggap seperti Pak Helmi, offline itu sangat penting karena itu lebih kerasa itunya ya, lebih kerasa ya feelingnya lebih kerasa lah. Nah solusinya maka dengan adanya tantangan-tantangan yang di sini, maka saya lakukan ya harus online betul-betul ya, saya cek beberapa informasi tentang yang misalnya tadi agen stok, saya selalu infokan ke mereka, dan juga sering-sering menyapa karena kadang-kadang ya mereka itu tidak jadi mereka itu ya karena maaf screen-nya, karena tidak pernah ketemu ya suka lupa ya, sering lupa, sehingga kita harus sering-sering japri mereka. Ya kalau grup juga saya juga suka ya, cuma saya lebih kayaknya kalau japri itu mereka akan balas, kalau lewat grup itu mereka cenderung tidak balas. Nah kalau diperlukan jangan hanya chatting tapi video call langsung, jadi kita bisa lebih melihat siapa sih member kita yang jauh, yang daftar lewat online tadi. Oke, nah suka dukanya kalau pakai online ini ya tentu saja banyak mitra dari berbagai daerah. Alhamdulillah saya sudah inventarisir, saya semua provinsi punya member. Nah, cuma di sini juga nih dukanya beberapa kali dianggap ya saya nih pengambil downline orang.
ya. Jadi rupanya ada orang yang sudah jadi member, ya. Cuma ini yang dia tidak didaftarkan, cuma artinya jadi member saja, gitu. Nah, ternyata orang tadi dilupakan oleh upline-nya daftar ke saya dan masuk, gitu. Ada juga yang mungkin saya juga bingung, mungkin karena salah input kali sebelumnya, saya daftarkan lagi, masuk juga. Rupanya KTP-nya yang benar adalah KTP yang saya inputkan, yang awalnya itu salah input, ada angka yang salah gitu. Jadi tetap bisa dimasukkan. Nah, kemudian karena jauh ya, beberapa mitra saya itu suka pindah. Ya itu dia, memang ini dukanya ya. Ya, kadang-kadang juga saya suka lupa untuk melakukan pembinaan ya karena terlalu banyak lah mungkin ya. Jadi mereka pindah gitu. Ya. Nah, kadang-kadang juga di sini ya saya suka terima protes atau curhat dari member orang lain gitu ya, tentang promo HPA atau yang lainnya. Ya, kebetulan di website saya itu saya kasih link untuk langsung chatting ke saya. Ya, jadi makanya ini jadi bikin apa ya? Ya, kadang-kadang suka saya agak males juga terima chattingan yang isinya yang kadang-kadang ya tadi protes atau apapun lah yang kadang-kadang tidak berhubungan dengan HPA. Ya. Kemudian ada juga yang maksa gabung. Ya, saya katakan mohon maaf nih, saya kebetulan supaya saya memberikan support lebih baik kepada downline saya, maka website support saya yang isinya artikel-artikel tadi hanya untuk kalangan sendiri. Yaitu suka dukanya. Nah, jadi kalau saya coba simpulkan ya, kalau kita ingin online, ya rekrut online, maka ya kalau tadi lewat sosial media bisa lah. Cuma tadi ada beberapa tantangan, ada beberapa yang mungkin harus yang kita waspadai ya. Nah, kalau saya lebih teman-teman itu ya lewat website ya. Jadi kita bikin blog yang isinya tentang info-info yang menunjukkan bahwa kita ini adalah, karena kita PJS ya di sini semua, kita adalah leader yang banyak mengetahui. Jadi mereka akan melihat kualitas upline-nya. Kalau mereka yakin wah ini bagus nih, maka mereka bisa gabung. Kemudian kalau kita punya website, punya blog, nah jangan lupa untuk selalu diupdate. Saya banyak lihat ya teman-teman punya blog, tapi jarang diupdate. Ya. Kemudian kalau kita melakukan online, maka jangan lupa perbanyak interaksi. Ya walaupun via online, via WA, ya atau via chatting dan sebagainya. Nah, yang terakhir nih, ya karena di internet itu kita kalau cuma punya satu website itu nggak cukup ya. Kalau istilah saya, kita juga buat jebakan Batman. Apa itu jebakan Batman? Kita share ya banyak link kita, iklan kita, promo kita mungkin ke Facebook. Tapi Facebooknya kalau bisa ya di grupnya gitu ya, jangan di status. Ya supaya nanti mereka melihat, klik link masuk ke form pendaftaran kita. Ujung-ujungnya seperti itu. Oke, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya share ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Kalau ada pertanyaan, maka saya buka sesi pertanyaan. Insya Allah yang ini nanti saya akan slide-nya saya akan kirim ke grup. Oke, terima kasih Pak Helmi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibuka pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. Pakai tanda. Yang bertanya? Atau langsung aktifkan anunya aja, mikrofonnya. Silakan. Ini lumayan Pak, 36 peserta. Alhamdulillah. Gimana ada pertanyaan Bu? Pak? Pak Sukri. Ya, boleh. Apa namanya? Daripada nggak ada yang tanya.
untuk pemula itu apakah bisa menggunakan blog-blog yang gratis atau yang gimana Pak Supri untuk website? Oke, ya kalau saya sih ya selalu mulai ya dari yang kecil dulu lah. Ya, intinya sebetulnya bukan websitenya, isi blognya. Kalau kita sudah, jadi gini intinya belajar dulu. Belajar jangan kalau pakai website khusus ya itu harus ada biaya. Coba saya yang gratis dulu. Ya, yang gratis pakai Blogspot misalnya. Kita latihan. Karena tadi saya katakan harus sering update. Jadi kalau kita latihan kita punya website nih Blogspot. Nah, maka sign up, buatlah artikelnya di sana. Ya, jadi kita sekarang 2 hari sekali, 3 hari sekali untuk memasukkan isinya. Jadi boleh kok pakai Blogspot. Saya kira banyak kok website Blogspot yang bagus, yang laku, yang dibaca orang. Jadi nggak usah khawatir pakai website yang gratis. Nah, kemudian untuk kontennya Pak Sukri tadi kan dikatakan jangan jualan ya. Betul. Nah, di website itu kontennya apa aja kira-kira yang menarik gitu, yang membuat orang akhirnya pengen join gitu. Nah, itu dia. Memang kalau konten ini ya kan tadi dikatakan banyak orang yang anti MLM. Ya. Nah, kalau bisa memang MLM-nya sedikit ya kita tunda dulu. Ya. Nah, intinya ya tadi saya singgung tentang branding. Nah, kita tunjukkan inilah kita. Nah, lewat artikel-artikel itu kita bisa misalnya kan Tuan Haji banyak tuh videonya banyak itunya ya kita buat aja artikel-artikel seperti itu. Itu kalau untuk herbalisnya. Kalau untuk yang bisnisnya ya banyak lah ya. Kebetulan saya senang baca ya. Bahkan saya selalu minta ke downline saya, PJ saya, leaders are readers. Jadi leader itu harus sering baca. Nah, dari sering baca itu maka saya bisa mendapatkan artikel-artikel, kemudian saya pahami dan saya buat artikel barunya, saya turunkan artikel itu. Kira-kira seperti itu. Ya isi dari artikelnya. Ya, kalau saya lihat ada beberapa ya yang bagus itu ada sih beberapa ya. Pak Agung nggak ada ya. Itu bagus tuh websitenya tuh. Ya, cuman nanti sayangnya masih ada jualan-jualannya. Ada teman yang lain juga pakai jualan-jualan yang wah malah ini kok jualan semua gitu. Ya, ini ada yang saya senang nih Bu Rohani, mana Bu Rohani ada nggak? Tadi saya share ya. Rohani Jawa Timur. Betul. Saya lihat nih sebentar HPA Internasional. Ya, nanti saya share. Wah, kok mati ya? Salah. Sebentar, maaf. Nanti saya sebentar ya. Saya share punyanya Bu Rohani. Kok lambat ya? Nah, ini nih punyanya Bu Rohani nih. Kelihatan ya? Bagus nih nama websitenya. Ini cek apa hpainternational.com tapi pakai S. Ya, jadi bukan pakai internasional. Nah, ini kalau kita lihat isinya bagus nih. Slide-slide ya. Kemudian ada tipsnya. Nah, ini bagus nih ya. Ada tipsnya. Cuma ini jarang diupdate nih. Ya, bahkan ada pendaftaran. Nah, ini bagus nih. Cuma kalau di sini ini ciri khas ya. Ada nomor telepon. Ini biasa nih ya. Kalau saya sih nggak terlalu seperti kalau ini terlalu jualan kalau dari pandangan saya. Ya, gitu. Tapi ini bagus nih. Udah mulai nih kayak gini nih. Ini Bu Rohani ada deh. Ini kan pakai Blogspot nih kan. Ini pakai Blogspot nih. Cuma dibuat pakai Blogspot. Iya, pakai Blogspot nih Pak Helmi. Cuma dimasukkan nama domainnya. Itu bisa Pak, bisa di-set. Jadi buat dulu Blogspotnya, kalau udah bagus, baru beli nama domain, tempel di sana. Jadi biayanya cuma biaya domainnya saja. Blognya gratis.
hostingnya gratis. Jadi setahun cuma 150.000 lah gitu. Nah, ini kan copyradix-nya masih copyradix apa IQ-nya IQ yang lama. Nah, ini juga kolagennya yang lama nih. Udah kelihatan nih nggak diupdate nih Radix Himalaya. Nggak diupdate ya. Tahun-tahun nggak diupdate, sekitar 2 tahun 3 tahun nih. Nah, Perlu ngilmu lagi. Dulu saat belajar itu dibikin, terus lama nggak belajar. Mau belajar sama Pak Sukri lagi. Boleh, boleh Bu. Tapi ini udah bagus Bu. Pembinaan tentang ini bikin website atau blog gitu. Saya dulu belajar cuman berapa ya? Nggak bisa ini bikin blog, ini diajari ada kelas 1 minggu apa 2 minggu gitu. Jadi bikin ini, terus nggak pernah diupdate lagi, kurang ilmu. Ini kan websitenya udah jadi Bu, tinggal ngisi artikelnya aja kan. Iya, jadi ini sebetulnya udah bagus nih, cuma tadi kurang diupdate. Iya, terima kasih. Ini website. Pertanyaan saya Pak Sukri ini bahas punyanya Bu Rohani ya. Iya. Ini website itu bukan jualan banget ini. Betul, nggak jualan banget Pak, betul Pak. Cuma tadi kurang diupdate Pak. Nggak, maksudnya Pak Sukri tadi websitenya jangan jualan gitu ya. Oh iya betul. Dan rata-rata website teman-teman itu memang tujuannya jualan, bukan merekrut. Iya betul. Nah, itu. Yang menjadi pertanyaan kan, konten apa yang membuat orang itu mau tertarik daftar member? Itu yang pertanyaannya gitu kan gitu. Kalau mungkin website yang jualan, teman-teman mungkin udah banyak yang melakukan gitu ya. Tapi kan konten yang untuk merekrut itu yang akhirnya menjadi tanda tanya, karena kan Pak Sukri ini kan memang hampir di seluruh Indonesia nih memang ahlinya online gitu ya. Nah, kita ingin dapat tipsnya gimana sih kontennya apa, terus bagaimana biar mereka itu tertarik gitu. Ya, terima kasih Pak Helmi ya. Ya, memang kontennya ya kalau saya sih ya ada 2 nih Pak ya. Pertama ya sebentar ya, saya ke mana website yang ini saya sekarang website dari apa ya, ini kok nggak keluar ya. Maaf, tadi website saya ini sebentar, saya kehalang ininya nih, ketutup sebentar Pak. Tadi halang Zoom ya Pak ya. Iya, kehalang Zoom ini nih, kadang-kadang nyebelin juga nih menunya nih. Sebentar, atau saya kecilkan dulu deh ya. Nah, saya kecilkan ini, saya bisa geser. Oke, nah ini website saya. Nah, ini website saya nih Pak ya, kelihatan ya semuanya ya. Nah, ini website saya ya. Saya dulu agak beda sih pendekatannya. Kalau ini pendekatannya yang ini ya, saya ngajak untuk gabung. Nah, kalau saya di sini saya tidak menyebutkan tentang MLM yang secara detail. Nah, kita tahu Tuan Haji itu adalah daya tarik kita, maka saya munculkan Tuan Haji plus. Nah, di sini nih yang poin-poin 1, 2, 3 ini. Walaupun ini saya terus terang bukan orang marketing yang punya ilmu marketing yang tinggi, kalau saya tidak terlalu bombastis. Ya. Nah, ini. Saya sebetulnya untuk supaya tidak terlalu MLM, intinya kalau saya nih konsepnya kita buat komunitas orang yang pakai produk halal. Sebetulnya itu konsep saya. Jadi kalau yang seperti ini bonus di belakang, di paling jauh, ya. Kemudian, nah ini siapa yang akan tergabung? Nah ini. Kalau saya seperti ini, intinya saya punya komunitas. Ini konsep saya nih kalau ini. Saya punya komunitas tentang produk halal. Ayo gabung yuk. Itu intinya seperti itu kalau saya. Jadi jualannya tidak terlalu ini. Plus, nah ini yang harus ini. Saya masukkan. Nah ini nih berita-berita tentang HPAIC atau mungkin ada promo-promo gitu. Nah, ini saya masukin di bagian bawah. Nih, ya, saya nih. Nah, ini ada nih di sini nih saya masukkan semua. Gitu. Ya.
Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, plus, nah, buat yang ini nih, ini ada teasernya, ya. Ini nih, saya kasih kumpulan kuliah-kuliah lewat YouTube semua sih sebetulnya sih, ya. Intinya kayak gini, misalnya kalau yang ini, ini ada, maaf nih website apa? Nah, koneksinya nih. Nah, ini kuliah-kuliah Tuan Haji ini jadi jualan saya untuk orang bisa gabung, mau gabung. Gitu. Sama satu lagi, nah di sini nih baru saya sembunyikan di belakang ya tentang yang blog saya yang betul-betul berisi tentang menunjukkan ini loh saya sebagai leader saya dalam ingin branding saya ini, bahwa di sini saya kasih berbagai artikel tentang HPA ya, tentang kegiatan kita di HPA. Nah, cuma di sini nah gini nih ya, saya ada ini nih, Anda perlu login untuk masuk ke artikelnya. Nah, di sini baru kalau mau gabung, kalau mau lihat maka perlu login. Jadi kalau saya klik selanjutnya ya, maka dia perlu login. Ini kebetulan memang nggak login nih yang ini ya. Nah, jadi kalau ini harus login. Gitu. Walaupun di sini ada beberapa yang sengaja saya lepas ya. Ya contohnya beberapa kalau pengetahuan produk bebas silakan. Ini jualan. Ini juga buat supaya kalau Google membaca website saya disimpan sehingga kalau ada orang mencari tentang misalnya tentang kapsul radix. Nah, Google punya daftarnya, ada website saya, ada link saya tuh hasil pencariannya, dia akan klik, dia masuk, nah lengkap. Jadi ini pengetahuan produk ini ya, kalau saya klik pengetahuan produknya, nah ini lengkap nih satu persatu nih. Ya ini kalau saya klik ya, nih ini seperti minyak zaitun yang baru itu yang 350 mili. Nah ini lengkap nih, nggak perlu ini lagi. Bahkan saya juga menambahkan kalau misalnya ini saya misalnya minyak saraf, saya nggak hafal ininya ya, minyak saraf misalnya. Lihat tunggu sebentar. Nah ini minyak saraf HPA. Ini selain konten, selain apa itu minyak saraf ya, saya juga karena Tuan Haji sering ini sebagai arsip, nah saya kasih videonya Tuan Haji tentang kuliahnya Tuan Haji tentang produknya. Gitu. Asal ya seperti itu Pak. Kira-kira isinya supaya mereka bisa gabung ke kita. Dan kalau tadi saya kembali ke itunya ya, nanti ada link gabungnya itu. Kalau di member di support ini buat yang nggak punya password ya, dia ada klik gabung. Itu yang utama itu supaya mereka wah ini bagus nih. Ya, jadi begitu login atau bukan member, nanti tinggal gabung. Nah, di sini kalau ini misalnya ayo gabung, nah baru mereka saya terangkan. Nah, di sini cuma karena banyak orang yang sudah jadi member HPA, lihat ini, ya mereka kan nggak bisa gabung karena mereka udah gabung di tempat lain. Gitu, maka mereka harus masuk ke ini, diklik ini. Oh iya, ya. Oke. Itu kira-kira Pak Helmi. Ya, oke. Yang lainnya ada pertanyaan mau yang ditanyakan. Jadi di dalam websitenya Pak Sukri maupun Burhan itu maksudnya pengetahuan umum tentang HPA gitu Pak Sukri ya? Betul Pak. Jadi tidak langsung tidak langsung ajak ke bisnisnya gitu ya. Pengetahuan umum tentang HPA, ya mau jualan, mau pengetahuan tentang produk atau pengetahuan tentang sakit dan sebagainya, info-info HPA. Nah, kemudian nanti dikasih satu untuk kalau memang mau gabung dikasih hot buttonnya gitu ya Pak Sukri ya. Betul Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi websitenya itu isinya informasi dulu gitu ya. Ya memang jualan juga sih kelihatan jadi kayak jualan gitu Pak Sukri ya. Ya. Kita bisa Pak Sukri kalau dari website itu kira-kira jualan berapa poin itu Pak Sukri?
Di website saya nggak jualan, Pak. Nggak ada jualan. Nggak jualan, ya? Sama sekali nggak, Pak. Tapi nggak ada orderan dari website itu. Kan Oh, ada product knowledge itu. Betul. Nah, dari situ, kalau begitu ditampilkan satu product knowledge ya, katakan misalnya tadi minyak zaitun. Nah, itu ada link WA, Pak. Jadi mereka akan klik ke saya kalau butuh, banyak tuh. Ya, klik. Nah, saya jualannya yang lewat WA itu, Pak. Nah, Banyak. maksudnya seperti itu, Pak. Ya. Nah, yang lewat situ kira-kira berapa banyak itu, Pak? Kan jadi kita bikin website bisa sekaligus untuk jualan, bisa sekaligus untuk merekrut, begitu Pak Sukri ya? Betul, Pak. Ya, banyak juga sih, Pak. Banyak juga. Cuma salah satu yang suka agak ini adalah ya, tadi Pak, begitu saya kasih tahu jual ininya, harganya, ya, mereka kan respon klasiknya adalah kok di Tokopedia lebih murah. Nah, itu Pak. Memang tidak bisa mereka langsung beli gitu. Biasanya itu tuh respon klasiknya. Kok itu lebih murah sih? Gitu. Tapi ada sih yang dapat gitu ya dari situ ya. Bahkan kadang-kadang suka dia nggak kirim WA, telepon tengah malam jam 11:30 ya, waktu yang COVID kemarin tuh banyak yang begitu Pak. Jam 11 terpaksa ya karena dia butuh ya saya layani jam 11:30 malam, cari Grab, dapat dikirim. Padahal 11:30 malam. Ada yang begitu Pak, dapat dari dari website. Oke. Gimana yang lainnya, ada pertanyaan nggak nih? Kalau mau ada tanya silakan langsung, mic-nya dibuka. Cinta. Ya. Siapa? Bu Wiwin ya? Ya. Assalamualaikum Pak Ilmi, Pak Sukri. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Mau tanya Pak, itu kan ada menu ini ya, menu login untuk member ya. Jadi kalau member bisa login, dapat artikel yang lebih lengkap. Nah itu apakah di website yang gratisan seperti Blogspot itu ada nggak? Bisa nggak seperti itu? Yang saya tahu biasanya yang itu yang berbayar, yang komersial gitu. Itu Pak, itu aja dulu. Oke, makasih Bu Wiwin. Ya memang kalau ini tadi karena Blogspot ya, Blogspot itu memang terbatas ya karena mungkin karena gratis kali ya. Jadi memang terbatas Bu. Kalau kita untuk buat pakai password, setahu saya tidak bisa. Tapi bisa aja mungkin ada yang ngakalin gitu ya, bisa. Tapi kalau setahu saya itu tidak bisa. Saya sendiri nih Bu ya, karena saya ingin konsentrasi ke konten, saya buat website yang yang pejuang HPA ya, itu pakai WordPress. Biasanya ada juga yang katakan kalau saya sedikit tahu tentang programming ya, kita program dari awal. Tapi kalau itu saya pikir wah ini dua nih, saya harus memikirkan bahasa programmingnya sama pakai sama isinya. Akhirnya saya udah pakai WordPress saja. WordPress itu kan platform yang udah stabil ya, aman. Nah, udah saya konsentrasinya kepada kontennya. Nah, jadi kembali ke tadi, kalau memang Ibu mau ada yang lebih advance, mau tidak mau, ini setahu saya nih ya, cari yang tadi yang berbayar. Gitu. Kemudian pakai tadi WordPress. Nggak perlu programming langsung. Jadi buat seperti yang saya nih ya, pakai yang berbayar, itu saya kalau di WordPress itu ada istilahnya plugin. Plugin itu tinggal klik terinstall, kita tinggal setting. Jadi tidak perlu ada programmingnya. Jadi kalau sedikit advance, mau tidak mau harus pakai yang berbayar. Itu Bu Wiwin. Ya, makasih Pak. Soalnya kalau pakai website yang berbayar seperti .com gitu kan lebih cepat dicari orang ya, lebih dipercaya juga. Tapi kalau gini Bu, maksud saya begini ya, sebetulnya kalau pakai berbayar pun ya nggak mahal kok Bu. Ya, istilahnya gini, ini dianggap sebagai investasi Bu, jangan sebagai kita buang uang. Ini investasi. Yang murah, yang
Bahkan ada yang cuma 500.000 setahun. Kan kalau kita bagi 12 kan nggak sampai 50.000. Kalau bonus kita ya udah PJS semua kan udah lumayan lah ya. Jadi kita bisa sisihkan lah per bulan misalnya 50.000 untuk sewa tempat di buat website. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak terlalu mahal. Kalau saya kebetulan seperti tadi saya ada ini saya gratis Bu. Ini yang bikin ini karena saya ada tempat lah yang bisa saya masukkan ke situ. Ada servernya. Saya pernah sih bikin Pak, cuma yaitu kebablasan terus kelupaan nggak bayar hosting apa namanya istilahnya. Iya betul. Kan bukannya diingatkan Bu? Iya diingatkan lewat email terus tempat bayarnya itu ternyata tutup. Nggak tahu kenapa. Ya, jadi akhirnya ini hilang. Udah lengkap. Jadi harus ada yang mengingatkan kalau kayak gitu. Betul Bu. Betul. Iya. Jadi ini kalau mau memang yang bagus itu bayar dan bayarnya alhamdulillah nggak terlalu mahal sekarang. Kalau saya malah boleh dibilang ya kalau istilah saya dulu ya kalau mau hosting itu lebih mahal ngerokok daripada kita punya website. Ya karena per bulan kan kalau ini katakan yang tadi 50.000 sebulan. Orang ngerokok kan 50.000 juga sebulan nggak cukup Bu. Kira-kira seperti itu. Bu Julis mau tanya Bu Julis ya? Makasih. Iya Pak, mau tanya sedikit. Ya, silakan Bu Julis. Assalamualaikum Pak Helmi, Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya juga sudah punya alamat blogspot yang masih gratisan. Ini pun memang sudah lama nggak diupdate. Tapi saya lupa cara mengganti alamatnya. Itu mengganti alamatnya gimana Pak Sukri? Saya buat alamatnya sediaherba.blogspot.com. Kalau mau ganti alamat gimana itu caranya Pak? Oke, makasih Bu. Setahu saya sih Blogspot itu kalau kita udah punya nggak bisa diganti Bu. Bahkan kalau kita delete blog kita itu orang lain nggak bisa pakai alamat itu. Itu policy mereka. Itu bagus sekali sih karena jangan sampai nanti ada orang udah punya website ya kemudian bagus dia delete ya ada pengunjungnya ya dia delete orang lain pakai alamat yang sama. Orang jadi nyasar ke website yang harusnya website yang lama tadi ternyata ke website baru. Jadi Ibu mau nggak mau buat baru, Bu. Gitu. Ya. Baik. Bahkan, terima kasih Pak Sukri. Iya, kalau perlu jangan buat satu, Bu. Blogspot 2, 3, 4. Nah, Blogspot itu sebetulnya bagusnya kenapa? Posisinya dia bagus. Kalau kita punya website di Blogspot dan Blogspot itu punyanya Google, maka isi website-nya itu akan diindeks oleh Google dan posisinya lebih di atas. Karena punya dia. Makanya banyak orang punya website biasa. Punya Google itu gimana, Pak? Gimana? Blogspot itu punyanya Google ya. Iya, Pak. Punyanya Google, Pak. Jadi kalau kita punya website di Blogspot, Google mengistimewakan sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau perlu mumpung gratis 2, 3, 4, nah kita buat ya. Saya malah dulu ya waktu di HPAI saya bikin banyak Pak, banyak 30 kali. Banyak dapat dari situ. Gitu. Saya buat begini. Misalnya saya buat karena saya ingin di Jakarta ya, saya buat HPAI misalnya HPAI tempat saya nih pondokkelapa.blogspot.com. Kemudian ada lagi HPAI kecamatan kelurahan sebelahnya HPAI durensawit.blogspot.com. Kemudian di bawahnya saya tulis di isinya Anda tinggal di Durensawit. Nah, untuk yang Pondok Kelapa Anda tinggal di Pondok Kelapa. Untuk yang lain ada kata-katanya sehingga mereka akan wah, ini tempat saya. Dari situ saya dapat itu mitra yang alamatnya sesuai dengan kelurahan atau kecamatannya. Sebaiknya alamatnya dikasih alamat apa Pak? Apa harus ada HPA internasionalnya atau seperti apa?
Nah, kalau itu tergantung ibu maunya isinya apa. Kalau tadi yang saya ada nama kelurahannya karena saya ingin merekrut orang di kelurahan itu. Karena gini, jadi kalau saya ngelihat ya secara psikologi ada orang mau, wah saya tahu HPA nih, tapi saya misalnya tinggal di Jakarta Timur. Saya ketika ke Google HPA Jakarta Timur. Nah, kalau kita punya alamat hpajakartatimur.blogspot.com, Google ya algoritmanya itu akan menempatkan di atas, walaupun nggak 1-2 ya, tapi di halaman pertama, sehingga langsung bisa orang klik punya kita. Kalau Bu Julis kepingin yang misalnya di mana di Padang Sidempuan, gunakan kata Padang Sidempuan, Bu. Ya, nama alamat itunya, alamat website ya, supaya orang Padang Sidempuan atau ya yang daerah situ yang gabung. Kira-kira seperti itu Bu namanya, Bu. Atau kalau Ibu mau branding ahli herba. Itu nggak boleh juga Bu. Jadi Ibu sebagai memposisikan sebagai seorang ahli. Gitu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sukri, Pak Helmi. Ya, sama-sama Bu Julis. Yang lainnya ada yang mau tanya? Silahkan. Assalamualaikum Pak Helmi, Pak Sukri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya dari Pekalongan, Pak Sukri. Iya, Pak Wasuri sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ini Pak Sukri yang saya tanyakan, apabila kita bikin website, awalnya gratis. Selepas itu kan dilengkapi datanya semua dan sebagainya, terus juga isi-isi dari websitenya udah diperbaiki. Selepas gratis kita dibuat untuk berbayar, itu nanti website kita yang tadinya udah ditata hilang lagi nggak Pak Sukri? Oke, kalau di Blogspot ya tadi seperti Bu Rohani itu kan awalnya gratis dia. Nah kemudian nama Blogspotnya saya nggak tahu ya, tapi bisa tadi istilahnya ditempel Pak, ya. Jadi isinya tetap sama, begitu kita beli domainnya kita tempel. Nah itu walaupun secara teknis ada caranya, tapi mudah kok, tinggal ditempel. Nah, langsung jadi Pak. Sehingga punya di Blogspot ya, bayar domainnya. Sebetulnya kalau di Blogspot itu lebih terpercaya Pak. Dia nggak down Pak. Kalau seperti saya punya ya, saya punya server nggak sebesar punyanya Blogspot, itu kadang-kadang suka down juga Pak. Jadi kalau saran saya memang bisa pakai Blogspot, optimalkan isinya. Setelah wah ini mantep nih, baru beli nama yang pakai .com-nya. Kemudian tempel. Kalau memang butuh bantuan, saya bisa kasih nempel nama domainnya ke Blogspot seperti apa. Jadi isinya nggak hilang Pak Wasurin. Ya, oke, mudah-mudahan terjawab. Yang lainnya silakan. Silakan yang lain. Pak Haryo juga ini sebetulnya potensi nih Pak. Pak Haryo punya Radix Goat, nah itu bisa juga tuh dibuat tuh, walaupun ini di luar konteks ya. Intinya lebih promo lah di internet ya. Jogja masih banyak kosong itu. Walaupun ada IC. Oh iya betul. Jadi banyak daerah-daerah sebetulnya yang HPA ini masih di Jawa ya, masih banyak kosong, kayak macam di Tasik, di Bandung pun nggak maksimal. Bandung itu nyari barang juga masih agak kesukaran, terutama di Tasik. Saya pernah ngebangun di Tasik mati karena nggak ada barang ya. Jadi tempat-tempat HPA ini sebetulnya masih punya potensi yang besar kalau kita mau melebarkan sayap gitu ya. Kenapa saya memberikan salah satu tajuk yang paling penting yaitu merekrut, karena memang kalau Bu sekalian menjalankan melebar itu bonusnya lebih besar, lebih cepat besar Pak Bu sekalian ya. Jadi sering saya jelaskan tentang duplikasi 10 gitu ya. Itu edukasinya hasilnya
itu 2 kali lebih besar, effortnya 2 kali lebih minim. Semuanya kita mau dapat penghasilan 6 juta gitu ya. Nah, kalau di dalam duplikasi PJE dia pasti lebih besar 2 kali lipat daripada ketika kita menjalankan duplikasi 10. Nah, jadi seperti itu. Nah, harapan saya teman-teman ini bonusnya cepat besar. Harapan saya melebar Bu. Jangan terlalu ke dalam. Kebanyakan teman-teman ini masih suka membina ke dalam gitu ya. Tapi jarang merekrut. Untuk dirinya sendiri jarang merekrut gitu ya. Untuk dirinya sendiri jarang merekrut. Kayak saya ini memang kesukaran udah kalau sudah jaringan besar itu kesukaran merekrut, Pak. Terus terang. Ini jadi PR kita bersama bagaimana kemudian yang masih PJE awal itu ya melebar aja lah jaringannya. Jangan yang sudah ada tetap dibina, tapi jangan lupa untuk merekrut, karena dengan melebar itu bonusnya lebih cepat besar daripada bermain di kedalaman di PJE. Memang dulu saya ngajarkan PJE itu bermain dengan kedalaman, memang waktu itu belum ada pandemi seperti sekarang ya. Nah, kalau sekarang ini di kedalaman agak kesukaran di pembinaan kita gitu. Apalagi rata-rata teman-teman HPA ini terus terang jarang mau yang online. Kayak seperti sekarang kan dari 150 PJS yang bergabung sekitar 38 tadi kalau nggak salah saya lihat itu. Nah, dan PJS-nya aja seperti itu maksud saya gitu. Apalagi teman-teman yang lain seperti itu. Ya, jadi saya harapkan ini betul-betul dimanfaatkan dan dipraktekkan supaya nanti ya bonusnya bisa melejit lah, seperti itu harapan saya. Makanya harap saya ada banyak pertanyaan yang nanti Bapak kan bisa praktekkan. Saya juga pengen praktek ini. Ya. Assalamualaikum Pak Helmi. Iya, silakan. Maaf tak potong dikit Pak Helmi ya. Oke. Pak Sukri, kalau apabila kita bikin website itu untuk aktifnya biar update beritanya itu selalu update dan baik, minimal kita update itu sebulan berapa kali atau sepekan berapa kali Pak Sukri? Oke, ya. Nih kalau yang ideal Pak, ini saya bicara ideal ya. Itu kalau kita ngupdate harus teratur. Itu ya. Sehingga kalau kita punya ini kita punya, kalau saya istilahnya punya target ya. Misalnya saya mentargetkan 10 kali update tiap bulan. Nah, itu bagusnya 3 hari sekali. Teratur sehingga orang bisa begitu masuk, jangan jadi kalau misalnya 10 tadi, 1 di awal bulan, 9 di belakangan. Nah, itu jangan. Kalau misalnya mau 10 targetnya tiap 3 hari. Kenapa harus teratur? Karena begitu ada orang ganggu, lihat ada tambah. Dia lihat lagi 3 hari kemudian, ada tambah 1 lagi. Nah, itu akan kemungkinan dibaca itu lebih tinggi dibandingkan kita langsung update dalam 1 minggu katakan 9. Nah, itu orang banyak nih artikelnya. Jadi jadi apa yang kita ingin tulis pembacanya jadi kurang. Ya. Jadi terserah mau berapa, tapi targetnya berapa dulu, Pak. Jadi tadi intinya targetnya katakan 10, maka kita bagi seteratur mungkin. Nah, kalau di software yang WordPress itu enak tuh. Kita bisa, saya bikin, ini saya lagi ada ide nih, bagus nih. Saya bikin aja 10-10-nya dalam 1 hari. Tapi di website-nya muncul tiap 3 hari sekali secara otomatis. Sama di Facebook juga seperti itu. Bisa dibuat seperti itu. Ada schedule-nya. Oke. Masya Allah, ini jujur jawaban yang singkat, padat, tapi luar biasa menarik untuk nitik otak saya biar untuk jadi fresh lagi Pak Sukri. Ya, mudah-mudahan, insya Allah. Terima kasih Pak Sukri atas jawabannya. Sama-sama Pak Sukri. Ya, silakan. Silakan, ada yang lain? Oke, Pak Sukri, ini sedikit pertanyaan. Kalau di Blogspot itu kan seperti landing page ya. Oke, ya. Itu kan kalau banyak informasi dia turun ke bawah.
Betul. Itu orang apa nggak bosan gitu, Pak Sukri? Memang kalau yang namanya blog ya itu turun ke bawah Pak ya, biar kita tambah satu turun ke bawah. Itu memang kalau di Blogspot. Tapi kalau di WordPress itu bisa kita atur ya. Wah, yang ini jangan turun nih. Ya kalau di grup di FB kan ada announcement di grup itu. Nah itu walaupun ada posting yang lain di bawah terus. Dia tidak muncul, tidak langsung menggeser announcement tadi. Kalau kita pakai WordPress bisa diatur, Pak. Dia tetap di atas, di pin istilahnya. Bisa, Pak, seperti itu. Berarti kalau kita update tulisan kan berarti dia muncul setelah itu ya, tulisan kita itu tadi yang ya pipin itu ya. Betul Pak. Ini saya lagi cari ya contoh ya, cuma saya lupa ya. Ini yang website yang HPA, tapi kalau yang sudah saya lupa alamat karena saya nggak blog. Bukan apa ya namanya ya. Ini contoh ya yang kalau menurut saya ya nggak pas lah ya. Tapi ini istilah nih, makanya tadi saya ingat yang Pak Helmi katakan tentang landing page. Memang ada yang namanya landing page ya. Dia agak beda ya. Bentar Pak ya, saya karena nggak saya blog, nggak saya ini, saya lagi cari apa ya. Atau mungkin yang lain silakan kalau mau tanya sambil saya nunggu cari ini contohnya. Yang lainnya? Saya aja lagi Pak. Oh boleh, silakan. Ya, ini kan Pak kendala kita mungkin tidak semua bisa ini ya, bisa bikin website. Mungkin Pak Sukri punya info kalau pembuatan website sampai jadi itu kita hanya memberi data gitu, tapi ininya yang buatnya jasa pembuatan website tuh ada nggak ya kayak gitu, dan biayanya berapa kira-kira? Banyak sih Bu, banyak ya. Bahkan saya suka dapat WA gitu ya dari teman-teman ya yang leader juga sih ya. Dia minta tolong ke saya, tolong lu buatin website kayak gimana. Nah itu yang agak kesulitan nih, dia juga kayak punya Pak Sukri gitu. Begitu jawabannya. Nah kalau saya sebetulnya sih kalau itu ya bisa aja. Coba yang kalau dibuat website, saya yakin seperti yang Bu Wiwin ya, kalau buat video, ya intinya konsepnya Bu. Ya konsepnya apa? Nah jadi begitu kita ketemu konsepnya, kita buat. Nah, kalau kita punya konsep, kemudian kita sewa orang, bisa sih. Nah, ya tadi, ya harganya ya tergantung tingkat kesulitannya. Tapi biasanya saya dulu ya, dulu waktu masih muda ya, saya udah tua. Jadi suka bikinin website orang. Nah, itu kalau saya bilang itu penjahit lah. Kadang-kadang apa yang saya buat gitu ya, konsepnya itu orang bilang, ini bukan seperti itu yang saya inginkan. Dia terangkan lagi gitu ya. Ya saya mencoba mendekati apa yang dia inginkan konsepnya. Nah, kalau kita buat ke orang, kita udah terangkan. Nah, kesulitannya tadi, kita udah bayar mahal, ya. Kadang-kadang konsepnya nggak pas juga gitu. Makanya kalau menurut saya sih bagusnya bikin sendiri Bu Wiwin. Ya, dan makanya tadi saya katakan pakai WordPress aja. Gimana cara menggunakan WordPress? Itu di buku-buku, bahkan e-book WordPress itu banyak Bu di internet. Kita tinggal download, kita baca, atau kalau mau beli bukunya di toko buku banyak juga. Paling bukunya nggak susah kok Bu. Jadi kalau saran saya sih, kalau pengen punya website, jangan suruh orang Bu. Bikin sendiri ya dengan panduan buku-buku yang saya kira mudah ya. Nggak, walaupun banyak orang yang bukan ahli, bukan komputer, dia tetap bisa. Insya Allah. Gitu. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama Bu.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak Sukri. Oke. Nah, jebakan Batman-nya yang dimaksud gimana Pak Sukri? Ya, betul, betul. Ya, jadi yang saya maksud jebakan Batman adalah ya, jadi kalau bisa ya, kan kita tadi ya, kita cuma punya satu website. Maka kita sebar ya, entah artikel, entah apa gitu ya. Ya, supaya orang juga ngebaca. Ada beberapa macam cara ya. Cara yang pertama adalah kalau kita punya banyak teman ya, atau banyak, katakan nggak usah inilah, misalnya website kumparan.com, mudah-mudahan teman tahu ya, teman-teman tahu kumparan.com, atau ada lagi website berita lah. Nah, website berita itu ya jangan dikira mereka tidak butuh artikel. Nah, kita masuk ke sana, Pak, atau teman-teman yang lain ya, masuk ke sana buat artikel tentang herbal. Nah, kita sisipkan tentang HPA. Biasanya dibolehkan oleh siapa? Oleh editornya. Karena kita nggak dibayar, mereka dapat artikel. Nah, kita pasang di sana. Jadi banyak artikel jebakan Batman kita tuh di banyak tempat, ya. Mungkin saja baru 6 bulan kemudian dibaca, Pak. Nggak masalah. Itu. Atau kalau saya bisa juga ya, misalnya di Facebook juga bisa sisipkan ya. Mungkin besok seminggu ini nggak ada yang ngeklik, nggak apa-apa, mungkin 3 bulan kemudian baru ngeklik. Nah, itu jebakan Batman juga gitu. Kira-kira seperti itu Bu, Pak, 2 contohnya. Masih banyak sih contoh. Intinya kita sebar berbagai macam tempat supaya orang ngelihat kita. Untuk meningkatkan frekuensi kunjungan ke website kita gitu. Itu tujuan akhirnya supaya mereka daftar. Ya, betul. Ya kan pertamanya supaya datang ke website kita dulu. Ya, bisa juga ini Pak, kadang-kadang mereka justru punya masalah. Jadi mereka bagusnya kita pasang link yang masuk ke WA kita. Nah, kita memang di situ jadi bukan artikel, kita langsung konsultasi. Nah, di situ jadi akhirnya ujung-ujungnya mereka insya Allah masuk. Assalamualaikum Pak Sukri, Pak Helmi. Masuk lagi. Ya, silakan. Boleh, silakan. Aduh, menarik ini. Untuk kaitan referensi buku untuk mempelajari tentang kaitan website lebih dalam lagi dari Pak Sukri, referensi buku yang kita baca nih apa nih Pak Sukri? Apa ya? Kalau referensi ya saya kalau referensi untuk website saya tuh jarang baca. Kebetulan tadi karena kebetulan saya tahulah sedikit programming ya, jadi saya nggak baca lagi. Tapi kalau saya yang saya banyak baca itu ya pertama adalah bagaimana menyusun artikel ya, supaya nanti ini apa yang kita tulis itu jadi lebih enak dibaca. Karena tadi makanya di awal tadi saya katakan jangan jangan teralih ya, kita harus fokus, jangan teralih malah bikin website-nya yang bingung ya. Yang malah kita utamakan adalah mengisi kontennya yang kita harus utamakan. Jadi kalau saran saya kalau mau baca ya paling buku tentang WordPress, Pak. Itu. Kalau ada sih beberapa software yang lain, tapi kalau saya bilang tentang WordPress-nya baca saya, nanti saya insya Allah 15 menit baca langsung bisa bikin website, tinggal klik aja. Nah, habis itu konsen kepada kontennya. Gitu. Nah, kalau konten ya saya kira tadi bagaimana cara menulis, atau konten ke kuliah Tuan Haji kita dengerin lagi ya, atau yang lainnya tentang motivasi atau yang lainnya, kemudian kita tulis kembali di website kita. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Surin.
Insya Allah sangat-sangat terjawab, terbantu saya Pak Sukri, Masya Allah. Oke, Makasih, saya makasih. baru awam di sini tapi menarik Pak Sukri. Makasih Pak Sukri. Jalan-jalan ke Gramedia, Bib, banyak itu. Oh iya, betul, betul. Insya Allah Pak Sukri. Insya Allah Pak Helmi, Gramedia. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, Pak Helmi. Oh, Pak Suratman nih. Nah, ini Pak juga nih. Ratman mau tanya, silahkan nih. Pak Sukri, saya mau nanya. Mhm. Saya alhamdulillah sebenarnya sudah banyak ya perekrutan di online itu. Mhm. Nah, saya punya blog juga lumayan banyak. Yang saya tanyakan Pak Sukri, gimana cara membina orang-orang yang sudah daftar dari blog itu, Pak Sukri? Oke, ya. Ya, ini memang tadi saya katakan kita sudah memperkenalkan HPA secara online, mereka daftar secara online. Ya, memang bagusnya ya, apalagi kalau tempatnya jauh ya, kita bina secara online. Nah, kalau saya sih ya mungkin ya mudah-mudahan sih caranya benar nih. Kalau saya tadi pembina itu kan butuh, mereka paling tidak di HPA ini butuh knowledge ya, butuh pengetahuan. Ya kita supply saja pengetahuan-pengetahuan tentang HPA, tentang resep-resep Tuan Haji, tentang bagaimana dari misalnya Pak Helmi kan sering tuh ada kuliahnya di YouTube ya atau di itu. Nah, kita tulis saja di situ. Atau Pak Helmi sering share ya, kalau saya nulis ya apa yang ada di grup PJS misalnya tuh Pak Helmi bikin ya. Bukan saya forward ya ke grup ya. Kalau itu grup nih, saya grup tapi saya tulis di atasnya. Kalau ya saya tambah ini mohon maaf Pak Helmi, saya nggak izin ya, saya tambahin sedikit. Pak Syukur. Saya tambahin sedikit gitu ya. Di atasnya saya tulis quote from leader nomor 1. Nah, isinya baru tuh. Jadi saya kadang-kadang kalau Pak Helmi mohon maaf nih sedikit, kalau saya melihat tulisan Pak Helmi itu kalau di grup penekanannya itu nggak yang saya tahu maksud Pak Helmi, cuma kalau ngebaca secara sepintas poinnya itu nggak kena. Ya mungkin harus ditebalkan atau dikasih icon-icon. Nah, saya perbaiki itu, kemudian saya kirimkan ke grup saya. Kira-kira seperti itu Pak Suratman ya. Jadi isinya adalah apa info yang kita dapat di internet untuk membina mereka. Kalau perlu juga teknisnya Pak Sukri, setelah daftar, nah tas apa yang pertama harus kita lakukan ketika orang itu sudah mendaftar gitu? Apakah kita WA, apakah kita broadcast tentang HPA atau gimana caranya gitu? Oke. Kalau saya yang sekarang ya kalau saya kalau dulu atau yang dulu saya akan langsung saya baca ini. Jadi kalau menurut orang MLM begitu ada yang gabung, maka kita harus follow up. Follow up-nya jangan lama-lama. Paling lambat besoknya kita follow up. Gimana follow up-nya? Kalau dulu saya pakai langsung chatting atau telepon. Apa yang dibutuhkan gitu. Atau kalau mau apa ya kita? Saya langsung kasih daftar harga. Ini loh produk kita. Atau kalau orangnya ini pernah gabung ya, dia cerita saya pernah gabung. Nah, saya biasa berikan, oke Bu, gimana Bu pengalaman yang dulu? Gitu. Dia akan cerita panjang tuh. Nanti baru saya sisipkan HPA sekarang seperti apa. Intinya ya dia bisa belanja, itu belanja yang pertama. Nah, sama tadi kalau orangnya tempatnya jauh, saya berikan daftar KC yang terdekat. Supaya mereka belanja, Pak Ratman ya, intinya jauh, intinya belanja dulu. Kalau perlu datang. Kalau saya tidak menyarankan dia belanja ke saya lewat kirim lewat WA gitu. Karena kalau seperti itu kan nggak lihat produk. Saya sarankan mereka datang ke KC terdekat, bisa melihat produknya. Nah, itu pembinaan pertama. Terus, ya, kalau pembinaan yang berikutnya, ya tadi kita kasih produk knowledge ya tentang apa itu HPA dan sebagainya. Gitu. Kalau follow up masukkan ke grup WhatsApp belum pernah Pak Sukri.
maksud follow up ke grup WhatsApp gimana? Maaf, jadi gini, orang yang habis gabung terus dimasukkan grup WhatsApp gitu. Oh iya, kalau itu saya masukkan Pak. Ya, nah kalau saya kebetulan punya beberapa kategori untuk grup ya. Ada grup kalau saya tuh dari PLX sampai PJX, grupnya beda dengan PJX sampai PJ. PJ lain lagi, ada 3 kategori. Nah kalau yang itu saya masukkan ke yang grup yang awal. Isinya ya cuma produk knowledge saja Pak di grup itu Pak. Sehingga mereka sadar tentang produk HPA. Gitu. Jadi saya masukkan ke grup, tapi grup yang level paling bawah. Tapi begitu saya lihat, wah ini potensi, maka begitu dia belanja, ya jadi PLX, kemudian saya coba dia bisa nambah, kemudian saya pindahkan ke grup di atasnya. Gitu. Isinya beda lagi tentang kalau yang PJX sampai di bawah PJ sampai PR, ya itu ada motivasi. Nah, kalau yang PJ yang terakhir tuh motivasi aja isinya saya. Gitu. Karena gimana Pak? Maaf. Ya, teruskan. Ya, jadi kalau saya seperti itu. Sehingga kalau yang PJ itu intinya mereka jangan product knowledge ya. Mungkin bisa lihat aja di website saya. Gitu. Isinya ya tadi saya buku-buku tentang karena saya juga nggak pengalaman di MLM, saya baca buku-buku tentang MLM, Pak. Nah, itu banyak buku-buku yang saya koleksi, saya baca. Nah, baru kemudian saya tuliskan di grup-grup sesuai dengan kategori tadi. Gitu, Pak. Jadi saya masukkan ke grup. Ada lagi, silahkan yang mau tanya. Pak Rahman jelas ya? Ya, jelas. Terima kasih Pak Supri. Sama-sama, Pak. Silakan yang lain. Siap. Sedikit mau menambahi Pak Helmi. Ya, silakan. Gini Pak Helmi, kemarin itu saya kan gencar-gencarnya itu posting di FB. Alhamdulillah untuk kaitan dengan member yang baru bergabung itu antusias sekali Pak Helmi. Namun sayangnya memang pembinaan lewat online itu sangat sulit sukar Pak. Itu membutuhkan waktu yang lumayan. Terus juga keseriusan kita memang harus bebas waktu untuk megang HP dan sebagainya. Nah, karena gini Pak Helmi, dia daftar di FB dari Kalimantan, terus dari Balikpapan, dari luar Jawa dan sebagainya bergabung. Namun selepas bergabung 1 bulan 2 bulan ada nih pembelanjaan, namun kesananya udah hilang lagi Pak Helmi. Ya itu tadi. Gimana menurut pembinaannya sukar menurut Pak Helmi, gimana solusinya? Memang kalau online, memang kalau kita kan secara emosional kita nggak tahu orangnya. Nah, itu untuk pembinaan seperti itu agak sukar Pak. Tadi Pak Sukri udah nyampaikan harus sering diingatkan. Online itu memang harus gitu. Dan iya, saya juga ngalamin Pak. Ya. Nah, kalau saya sih ya, nih mohon maaf nih ya. Kadang-kadang juga bikin pusing juga Pak itu. Akhirnya saya ambil keputusan, ya sudah, saya tinggal. Saya cari yang kayaknya ini belum pas nih. Ya tinggal aja. Jadi dia tetap gabung di grup, ya. Cuma tidak saya banyak sapa lewat secara langsung Pak. Saya tinggal aja Pak. Saya cari lagi yang lain. Karena kan Pak Helmi itu sudah pernah share di grup PJS ya. Ada tentang yang ada dadu, bahwa kita tuh seperti dadu gitu ya, mau kocok dapat angka 5, kocok dapat angka 1, kocok dapat angka 6-nya itu jarang. Nah angka 6 itu adalah yang potensi. Saya akan dekati kalau yang potensi. Kalau udah nggak potensi, ya sudah saya tinggal saja. Kira-kira seperti itu Pak Wasuren. Kalau udah nggak, Subhanallah, luar biasa. Makasih Pak. Bukan bisa. Saya kan nggak bisa. Waktu saya kan nggak banyak gitu ya. Ya sudah saya tinggal aja lah. Gitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke. Jadi inti bisnis di multi level itu jangan baperan. Jangan baperan. Jadi kita nggak bisa berharap semuanya aktif. Yang harus dipahami seperti itu. Jadi kita fokus kepada orang yang mau jalan. Nah itu. Jadi
insya Allah kalau kita ketemu, jadi kan kemarin saya sudah terangkan tentang menemu emas dan menyepuh emas. Ya, betul, Pak. Nah, jadi kita kalau ketemu orang yang semangat leader berarti kita nemu emas. Tapi ada memang orang-orang yang harus kita bimbing lama, yaitu kita namanya menyepuh emas. Nah, bagaimana kita menemukan emas? Tentunya sesering mungkin kita menjaring emas. Artinya ya seperti kata Pak Sukri tadi, harus sering-sering merekrut. Kita nggak ngerti nanti mana yang rezeki kita, mana yang berkembang, mana yang enggak. Kita nggak ngerti, itu rezeki. Ya, itu rezeki. Itu Pak Surin ya. J Pak Helmi, insya Allah paham kalau J. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, silakan. Maaf, Pak Suratman masih? Saya mau kasih lihat websitenya Pak Suratman nih. Saya lupa alamatnya Pak, yang blogspot Pak. Saya lupa. Alamatnya? Alamat websitenya Pak Suratman apa Pak? Banyak Pak, lupa juga saya. Masya Allah. Saya udah lihat gitu. Ya, ada Pak, cepet. Yang landing ada page-nya. Ada apa berita, banyak sih Pak, ada kali 30 ya. Nah, kalau selama ini banyak yang nyangkut Pak. Banyak Pak Sukri yang nyangkut. Nah, masalahnya itu pembinaannya itu gitu loh. Ada juga yang di pelanggan setia, cuman belanja doang. Cuman untuk pengembangan di leadership-nya itu sama sekali belum ada yang nyangkut gitu. Oh enggak, kalau saya sih kalau kayak gitu enggak apa-apa Pak. Kalau saya bilang wah ini bagus nih, jadi omset saya besar. Pelan-pelan lah insya Allah. Nanti kalau begitu dia lihat dia ini wah dia baru gabung, baru muncul keinginan untuk mengembangkan bisnisnya. Bagus kok Pak. Malah saya kalau bisa dapat yang itu banyak Pak. Jadi omsetnya jadi gede kan Pak. Pak Ratman, kalau dapat konsumen setia itu seneng banget Pak Ratman. Ya, kan dia PLE, kita PJ, selisihnya banyak itu. Kalau punya gitu banyak, bonusnya gede Pak Ratman. Cuman nggak puas juga Pak Helmi. Iya, nanti akan ketemu leader juga, maksudnya gitu loh. Jangan putus asa gitu. Nah, kalau saya lihat salah satu triknya Pak Suki itu punya satu website yang jadi pusat informasi. Gitu. Jadi yang leader-leader masuk, yang member-member punya web member sendiri, yang kemudian di situ isinya informasi tentang motivasi dan bisnis Pak Sukri ya. Iya, betul Pak. Nah, salah satunya kalau saya lihat salah satu tipsnya Pak Sukri itu seperti itu. Jadi yang pejuanghpa.com itu salah satu website utama Pak Sukri ya. Iya betul Pak. Para member, Pak Ratman mungkin harus punya itu tuh Pak Ratman. Ya bagusnya emang perusahaan yang punya sih Pak Helmi. Oh, jangan. Saya mau buat juga, tapi khusus umum. Oke. Kalau informasi itu memang harus leader yang bergerak supaya ikatan emosi ada gitu. Siap. Jadi kitanya sendiri leadernya itu jadi sering banyak baca tentang leadership, baca tentang yang kemudian dituangkan di dalam tulisan. Itu Pak Ratman. Siap Helmi, siap. Jangan ada lagi yang ditanyakan? Nih, mumpung saya di ini udah kelihatan. Ini buku yang nih makanya udah acak-acakan nih ya buku ini. Ya, saya baca nih Pak. Ini saya pernah cerita Pak Helmi, saya beli buku ini. Ya. Orang di atasin Pak Sukri. Ini bukunya nih. Ini buku saya kalau memang sebetulnya penulisnya non Muslim, tapi saya ambil dia buku tentang bagaimana leadership di dalam MLM. Ini bagus kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga punya pendapat yang sama. Ya, ini buku nih makanya saya tanda-tandain ya di atasnya ini supaya kalau saya lagi ini bagus nih, jadi saya tandain kalau saya mau baca lagi saya tinggal lihat ininya langsung saya katakan seperti ini. Saya buat lebih mudah lah, ada bookmarknya. Ini alhamdulillah nih bagus nih. Ini kan orangnya juga kalau saya TikToknya juga suka Pak Helmi kirimkan ke grup PJS. Ya. Nah, ini buku ya salah satu mungkin tadi Pak Helmi tentang membahas tentang baca buku, ini salah satu buku sebagai leader. Kalau yang satunya lagi ini saya
Ini ada satu lagi yang sebetulnya lebih pas gitu ya, Mas, di atas ya di rak buku ya. Saya itu bukannya kita nyontek ya. Bukunya HNI itu bagus tuh sebagai leader. Saya baca juga tuh. Yang Pak Firly itu ya. Betul Pak. Ya, itu walaupun itu saya nggak tahu sekarang beli di mana ya. Dulu waktu saya masih ada nama di HNI, saya beli coba sebagai anggota, dapat. Ya. Saya beli sama Pak Sukri. Iya, itu dia waktu itu Pak. Itu bagus Jadi, tuh. Iya betul. Jadi leader itu memang harus sering baca, harus punya ilmu. Jadi yang bisa ya kita praktekkan, utamanya kita praktekkan, kemudian kita tularkan ke mana? Ke Ya, jaringan betul, kita. Gitu. Jadi nanti ya kita memang harus mau upgrade gitu ya, harus upgrade baik skill maupun apa namanya attitude kita gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk yang buku panduan saya biasanya kalau untuk orang awal memahami tentang pebisnis itu ya saya biasanya sarankan baca Cash Flow Quadrant-nya Robert Kiyosaki itu yang. Jadi di sana tertanam mindset seorang pengusaha. Yang belum baca silakan dibaca. Nanti di sana paham yang saya maksud dengan berburu uang dan berkebun uang di situ. Ya, jadi orang itu seringnya menghabiskan uang, menghabur-haburkan uang, lupa investasi gitu ya. Oke, karena kita mentalnya terikat sama uang. Kita mentalnya terikat sama uang. Uang itu nilai tukar, akhirnya emosi. Kalau masalah uang itu udah emosi duluan gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan tentang perekrutan online. Sudah jam 9:30. Cukup lama juga ini. Ya. Kalau nggak ada, mungkin dicukupkan sekian Pak Sukri. Ya. Ya. Jazakallah khairan kasir kepada Pak Sukri yang sudah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat dan yang paling penting dipraktekkan. Yang paling penting dipraktekkan. Tadi tips yang menarik Pak Sukri tadi mau saya praktekkan itu ya. Bikin HPAI dulu HPAI ya sama alamatnya. Nah, saya mau praktek nih sekarang. Iya, silakan Pak. Ya, jadi karena nanti kan akan di Google akan itu. Oke Pak sekalian, insya Allah demikian yang dipaparkan oleh Pak Sukri. Nanti insya Allah materinya akan di-share di BPJS. Ya. Nanti kita akan terus kita usahakan setiap pekan mungkin ada materi-materi tambahan pembinaan khusus PJS gitu ya. Nanti kita pikirkan untuk pekan depan apa. Tapi saya ada kepikiran setiap pekan juga ada pembinaan untuk HPA umum. Jadi yang menanggulangi seperti Pak Ratmar gitu ya, yang jauh-jauh ya datangkan ke Zoom gitu ya, datangkan ke Zoom gitu. Boleh. Nah, kita nanti coba mungkin hari Sabtu depan ya, kita hari Sabtu depan silakan nanti saya akan buat Zoom untuk HPA umum. Kita akan membahas tentang 5 keuntungan bergabung bersama HPA. Gitu ya. Dan cukup 1 jam saja. Karena orang nge-Zoom itu lebih dari 1 jam udah ngantuk. Gitu. Betul Pak. Ya, insya Allah nanti silakan saya akan usahakan kalau nggak Sabtu, Ahad nanti kita akan buat Zoom untuk HPA secara umum. Nah, kita harapkan nanti datangkan semua member-membernya datang, terutama yang baru. Jadi saya ingin fokus kepada member-member baru supaya mereka paham HPA dan bagaimana bergerak di HPA. Itu ya insya Allah ya. Iya Pak. Oke, dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang sudah berpartisipasi. Semoga bisa dipraktekkan. Insyaallah.